yang beramal soleh. Karena ilmu yang dimilikinya sehingga imannya bertambah dan amalnya pun juga soleh. Ini pun juga mengisyaratkan seseorang jika dirinya tanpa ada modal ilmu, maka imannya tidak akan pernah bisa bertambah dan amalnya tidak akan menjadi soleh. Sebagaimana ciri orang-orang mukmin itu Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Apabila disebut nama Allah itu bergetar. Karena apa? Orang mukmin adalah orang yang sudah kenal Allah, mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta ini. Dan dia sadar karena ilmu yang dimiliki, dia tahu bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, yang selalu dihadapkan dengan tantangan berupa nasib baik atau burukkah yang belum menentu bagi kita. Karena kita tidak tahu nasib kita, sudah otomatis ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, saking rindunya dia atas ridho dan rahmat Allah, saking rindu dan harapan dia untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sudah otomatis ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala hatinya bergetar. Tidak usah jauh-jauh, contoh saja ibu-ibu yang atau bapak-bapak ketika masa mudanya dulu, ya kan? Masih muda atau yang masa muda, enggak, maksudnya masih bujangan dulu, ya kan? Ketika disebut nama calonnya, umpamanya kan, disebut nama calon, gimana rasanya? Bergetar kan, hatinya bergetar. Karena apa? Takut apa? Cintanya ditolak. Takut nanti kalau ketemu bagaimana? Ya kan, getar. Ini padahal masih selevel, setingkat sesama manusia. Kita pun juga seperti itu, disebut-sebut nama presiden karena kita akan bertemu dengan presiden. Bagaimana rasanya? Deg-degan dan seterusnya. Ini padahal masih selevel sesama manusia. Lah orang mukmin pun juga demikian. Lah adanya rasa getaran hati ketika disebut itu karena apa? Karena ilmu yang kita ketahui, kedudukan calon istri kita, calon suami, ya kan, bagi istri-istri. Karena suamiku seperti ini ya kan, istriku seperti ini karena tahu, ya kan. Kalau nggak tahu ya biasa-biasa saja. Tahu kedudukan, namanya siapa? Susilo Bambang Yudhoyono, kenal dia, tahu kedudukan dia presiden, pastilah rasa apa, getaran hati itu dirasakan ketika disebut namanya itu. Karena apa? Ilmu. Dengan ilmu iman itu akan berkualitas dan bermutu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ciri di sini jelas kan bahwa kalau kita bisa belum mendatangkan rasa getaran hati ketika disebut nama Allah, berarti ilmu kita masih dangkal, belum menambahkan ilmu, belum membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi berkualitas. Makanya kuncinya harus menambahkan ilmu ini, harus kita tambah sehingga hati kita ini benar-benar hidup. Sebab cirinya orang yang hidup itu adalah bisa merasakan nikmatnya sesuatu yang kita peroleh. Kita bisa merasakan nikmatnya makan. Karena apa? Karena kita hidup normal. Tangan kita sebelah kanan bisa merasakan nikmatnya dilus-lus dia apa? Oleh istri atau istri baliknya ya. Karena apa? Hidup. Tapi kalau mati separuh tubuh kita bisa merasakan. Baik dilus-lus kucing atau dilus-lus istri, dilus-lus apa saja nggak akan bisa membedakan. Dicubit atau diapakan tidak bisa membedakan. Karena apa? Matinya jasad. Makanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menimpakan satu penyakit mati separuh, ya itu tadi biar tahu kita bahayanya dan bagaimana rasanya hati ini ketika kita menderita satu penyakit mati separuh, ya kan? Tentunya kita akan berusaha kesana kemari untuk mencari obat dalam rangka menyembuhkan penyakit kita. Begitu pula halnya dengan hati. Kalau hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya tambahnya ilmu, tidak bisa merasakan nikmatnya iman dan Al-Quranul Karim, ilmu yang kita baca, hati-hati. Hati kita bisa mati. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang bisa merasakan nikmatnya kebaikan, sehingga dengan nikmatnya kebaikan yang dia rasakan, ia akan terus berusaha menambahkan kebaikan itu. Dan barang siapa yang bisa merasakan tidak enaknya kejahatan atau keburukan, sehingga dengan rasa tidak nyamannya keburukan yang ia rasakan, sehingga dia menjauh dari keburukan itu, maka itulah orang yang beriman kepada Allah, orang yang hidup jiwanya. Sehingga kalau hidup jiwanya mau diajak kemana saja, mau melakukan apa saja, tentu akan dilakukan dengan sadar dan normal, sehingga amal perbuatannya pun juga akan semakin baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya tanya jawab sekitar 10 menit, nanti bisa disambung setelah buka bersama insyaallah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz apa yang telah disampaikan pada sore hari ini. Karena waktu takjil maghrib kita 10 menit kurang lebih, mungkin waktu tanya jawab akan kami berikan kepada para jamaah, mungkin dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertanyakan Pak, tadi ciri-ciri orang yang berilmu itu antara lain adalah merasa tidak puas terhadap ilmu yang sudah dimiliki. Yang saya tanyakan adalah yang dimaksud dengan ilmu di sini itu ilmu agama saja
ataukah bisa ilmu-ilmu umum gitu ya? Yang lebih ditekankan di sini adalah ilmu yang mana? Kemudian tadi kalau tidak salah saya simpulkan ada korelasi antara apabila kita terus menambah ilmu, kita berarti akan mendapatkan semakin banyak ridho Allah. Di sini contoh konkretnya ini bagaimana Pak? Kalau misalnya kita lihat kasus seperti ada sebuah perguruan tinggi yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, dosen-dosennya itu juga dalam ilmu Islam sebaik-baiknya, tapi dia sendiri tidak Muslim. Contohnya seperti itu dan contoh-contoh lain mungkin masih banyak. Jadi ini penjelasannya yang bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu Al-Quranul Karim yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan tambahnya ridho Rahman, ridhonya Allah yang Maha Rahman. Kemudian Allah menjelaskan Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Perlu diketahui bahwa ilmu yang ada, baik umumkah atau agamakah, milik Allah, bukan milik siapa-siapa ya. Ilmu dunia miliknya siapa ilmu ini? Milik Allah ya kan? Ilmu akhirat milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah seluruh apa yang ada berkaitan dengan ilmu, kita punya kewajiban untuk mencarinya. Karena dengan ilmu itulah sarana untuk bisa menjadi khalifah Allah, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat lewat dunia, maka dia wajib mencari ilmu dunia. Ilmu dunia itu harus dinisbatkan kepada Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita hanya menemukan saja, tapi pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjelaskan syarat kelayakan sebagai khalifah Allah adalah dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama kullaha, semuanya kepada Nabi Adam, zaman Adam bapak kita. Semua nama-nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Ya kan? Makanya bukanlah sesuatu yang dipisah-pisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya itu milik Allah satu, tapi pondasi dasar ilmu itu harus melalui Al-Quranul Karim, ya kan? Artinya kedua-duanya harus sejalan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang dimaksud dengan ilmu itu bagaimana ya kan? Sebab banyak orang yang bertambah ilmu agamanya, tapi banyak pula yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa tak seorang pun memahami Al-Quranul Karim kecuali dia pasti mendapatkan petunjuk selama dia mempelajari Al-Quranul Karim itu untuk mendapatkan petunjuk Allah SWT. Sebab banyak orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu hanya ingin mengambil kebaikan-kebaikan untuk dunianya saja, ya kan? Untuk kemajuan hidup dunianya saja, sehingga teori-teori atau cara-cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dalam rangka mencari bekal bagi kehidupannya di akhirat ini diabaikan.
Kan banyak seperti itu. Oleh karena itu Al-Quranul Karim adalah satu. Artinya satu, semuanya itu satu dari Allah, harus diimani dan diambil secara keseluruhan. Tidak boleh dipilih-pilih isi kandungan Al-Quran. Mana yang cocok sesuai dengan kemauan dan keinginannya, itu yang diambil. Sedangkan yang lainnya karena nggak cocok menurut keinginannya, akhirnya diabaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman keras terhadap orang-orang yang memilah-milih atau memilah-milah atau memilih-milih sesuai dengan keinginannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ancamannya Allah adalah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab, sebagian isi kandungan Al-Quran, dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Allah mengatakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada balasan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang suka memilih-milih, memilah-milah ayat-ayat Al-Quranul Karim, kecuali kehinaan hidup di dunia ini akan ditimpakan oleh Allah, dan pada hari kiamat nanti ia dikembalikan mendapatkan azab yang sekeras-kerasnya, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah bisa. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah buka puasa, masih banyak waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Ma'arif pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang tadinya kita telah mendengarkan dari Ustaz Abdul Ma'arif dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin insyaallah akan kita teruskan pada jam kedua, yaitu setelah ba'da berbuka puasa bersama. Oleh karena waktu yang sudah memasuki maghrib, marilah kita bersama-sama untuk berdoa untuk menjelang buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanal malikil quddus, subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa ibadah amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.